Rasanya aneh banget, bonceng, tapi nggak ada ini. Coba speed 1 sampai segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Cakra Krista di channel Garasi 054. Sebelumnya gue ucapkan selamat tahun baru 2024 ya. 2024 gaspol ojo kendor. Nah, kali ini gue mau memperlihatkan sesuatu yang spesial. Apa di tahun 2024. Jadi di tahun 2023 kemarin itu kan lagi heboh motor listrik. Pabrik-pabrik di Indonesia udah mulai pada memproduksi motor listrik, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah udah mulai ada subsidi, bahkan subsidinya angkanya lumayan ya, sampai 7 juta untuk pembelian motor listrik. Nah, tapi jujur kalau buat gue masih kurang tertarik ya dengan motor listrik, karena motor listrik yang ada dengan harga yang terjangkau itu bisa kita bilang build quality-nya masih kurang oke, dan juga feel berkendaranya masih belum dapat di gue. Nah, tapi bagaimana kalau motor listrik yang levelnya premium karya anak bangsa? Kalian mau lihat? Kita lihat ini. Nah, ini dia motornya di sebelah gua, Rakata NX8. Kita lihat yuk. Ya, kita mulai dari depannya ya. Ini dia model headlampnya udah LED semua bulat. Jadi emang model-modelnya retro futuristik ya. Lalu shock depan upside down, diameternya cukup besar. Untuk ban depannya, depan pakai ban ukuran 110/70. Dibalut dengan velg yang berapa inch nih ya? Kira-kira 3,5 inch, 4 inch ada kali ya. Nanti speknya gue taruh di videonya. Model motornya seperti ini. Dia motor sport. Sekilas ya, sekilas mirip kayak KTM. Ya nggak sih? Atau teman gue bilang mirip seperti Honda CB150 X Motion yang CB-nya Thailand. Nah, cuma yang punya ini sudah memodifikasi dengan bikin ada tambahan speaker. Jadi dia menyerupai suara motor nantinya. Untuk ban depan, nah ini yang gue bingung. Ini ban depannya pakai ukuran 130/70. Cuman kalau kita lihat di website, dia itu ban depan belakangnya mestinya pakai ban 140. Tapi nggak apa-apa sih, daripada ini ya, nggak kuat nantinya apa keberatan gitu ya. Nah, motor ini, jadi dia nggak ada ini ya, dia langsung pakai dinamonya di velg belakangnya. Jadi ada kemungkinan agak sedikit kasar ya nantinya. Biasanya mesti ada reduction ya, biasanya pakai rantai atau belt CVT gitu. Nah, untuk dinamonya ini kapasitas 2000 watt. Lalu untuk baterainya itu berapa tadi baterainya? Hah? 3000 watt ya? Baterainya itu 2000 watt. Jadi baterainya ini tuh ada di sini. Makanya nih di kamuflase ditutupin. Nah, untuk ngecharge baterainya tuh ada di sini nih. Nih, switch buat ininya. Jadi dia bukan tipe swappable baterai. Dia baterainya fix. Nah, untuk melihat saklar baterainya itu ada di sini. Nah, di sini ada nih ngondo ya. Ini ada switch ini USB charger di situ, dan ini adalah adaptor buat ngisinya. Nah, di balik sini ada MCB buat kelihatan ya. Nah, ini yang biru-biru itu MCB-nya, itu buat switch off, buat pengisi ininya, kelistrikannya di switch off atau switch on. Tuh. Lalu kita dapat juga bagasi berkapasitas
cuili men di sini. Nah, jadi buat naruh jas hujan juga nggak muat ya. Muatnya jadi buat naruh apa nih bagasi sekecil ini? Oke, kita coba dudukin. Atau kita lihat speedometernya. Oke, model joknya ini ya. Berpundak. Kayak tadi gue bilang, ini mirip kayak KTM. Seperti itu. Tangkinya agak melebar, jadi kalau ntar ngapit rasanya ini banget. Nah, di sini setangnya tinggi, jadi dijamin buat bapak-bapak nggak akan pegel. Buat anak muda pasti dipendekin setangnya. Nah, untuk model footstepnya seperti ini, dia udah bisa lipat juga ya. Jadi kalau nikung-nikung bisa ini, shock depan upside down, lalu rem depan belakang cakram udah. Cakram ini kayaknya 2 piston atau 4 piston ya depan ya. Dan belakang 2 piston. Nah, yuk coba kita nyalakan motornya. Oh, masih ada lakban di sini. Ini penampakan speedometer. Nah, ini ada ini ya, merah-merah tuh ngasih tahu bahwa standar sampingnya masih turun. Coba kalau kita ini, nah berarti kalau standar sampingnya turun tapi kita pencet rem, dia udah ready. Jadi hati-hati nih kalau kayak gini digas bisa ngelosor nih dia. Kita balik ke ininya dulu, controllernya. Di sini ada 2 master rem buat depan belakang. Selang remnya udah braided. Lalu ini ada tombol untuk hazard. Ini untuk lampu senja dan lampu jauhnya, lampu dekat jauh. Nah, di sini ada shifter, jadi kecepatannya bisa diatur. Dia ada 3 speed nih, speed 3, speed 1, speed 2, sama speed 3, dan juga ada mundur. Kalau kita mencet R tahan, harus ditahan, dia masuk ke mundur. Nah, untuk di sebelah kirinya, ini lampu dekat, lampu jauh. Sayang belum ada pass beamnya. Lalu ada untuk sen dan juga klakson. Nah, handle-nya di sini yang lucunya ini udah sistem adjustable nih, jadi bisa disesuaikan dengan ininya. Tapi kita belum jajalin, nanti kita jajalin yuk. Gimana? Kita lihat penampakan depan setelah lampunya hidup. Tuh, kayak gini ya kalau lampunya hidup ya. Sangar ya kalau lampunya. Coba lampu jauhnya kita hidupin. Tuh, kalau lampu jauhnya hidup juga sangar dia. Nah, ini shock monoshocknya. Swing armnya keren, walaupun aluminium kopong, tapi aluminium modelnya. Single shock. Dia ada buat nyetelnya nggak? Single shock, non adjustable ya shocknya ya. Jadi nggak bisa setel-setel. Tadi sih gue dudukin, dia rasanya agak sedikit keempukan. Nanti kita coba. Nah, yang lucu adalah ini nih. Jadi kan teman gue menambahkan aksesoris berupa suara ya, ngidupinnya yang tombol plus ya Cah. Nah, yang mana plus ini ya. Nah, ini kalau kita hidupin, power kali ya. Tuh, dia ada efek-efek suara gitu terus. Nah, dia menghasilkan suara efek kayak motor gitu. Coba. Oh, mungkin karena masih standar samping dia nggak ini. Nah, yang ini banget tuh ada LED-nya, tapi LED-nya bisa dimatiin. Jadi kita mencet tombol yang bawah kalau nggak salah ya. Nah, mencet tombol yang ini, nanti LED-nya mati. Ini dari belakang, lampu belakangnya keren ya, motor custom gini. Terus ada lampu plat nomor, lampu sennya 4-4-nya udah LED, modelnya mirip banget kayak Honda punya, CB150 punya. Oke, sekarang gue mau mencoba. Balak lava gue hilang. Sekarang gue mau mencoba Rakata NX8. Tapi sebelum kita coba, kita copotin dulu ininya.
posisinya udah di P ya. Nah, buat P-nya tuh ada di sini nih. Jadi buat safety ada di P. Kita coba dengan gear 1, kita setting spion dulu untuk biar lihat-lihat belakangnya enak. Spion kiri ya, kanan masukin dikit. Oke, sembari jalan. Standar samping udah, tandanya udah mati. Kita coba jalan. Oke, radius putarnya kecil banget ya. Dan kalau kita tekan rem, motornya kayak langsung nggak ngasih tenaga. Oke. Suaranya sih sangar. Oke. Nah, yang bikin kita nanti nggak kagok, remnya itu jangan lupa. Ini kayak motor matic, remnya tuh ada di kiri. Kagok sih. Remnya tuh ada di kiri, bukan di kaki, dan nggak ada pindahan gigi. Jadi bilang ini gaya motor sport, tapi masih ada matic-matikannya. Mestinya saran gue, motor ini menggunakan remnya tetap di kaki ya. Rasanya aneh banget, bonceng, tapi nggak ada ini. Coba speed 1 sampai segini. Untuk remnya, pakemnya agak berlebih, kayak ngagetin gitu. Oke teman-teman, tadi gue udah test drive si Rakata NX8. Jadi impression gue gimana ya startnya ngomongnya. Jadi dari handling, menurut gue motor ini secara setang tinggi ya, dan posisi footstep juga nggak mundur. Jadi buat riding dalam kota menurut gue masih enak motor ini. Cuma yang sedikit mengganggu gue adalah si posisi handle rem depan dan juga rem belakang. Ini juga salah satu yang mengganggu gue banget. Nah, jadi menurut gue ya ini sebetulnya bisa di style ya. Posisi handle remnya itu bisa ditekuk sedikit ke bawah biar kalau kita neken itu nggak sakit di tangan. Jadi tadi gue riding bentaran aja, gue ngerasa ada sakit di telapak ini. Dan ini juga posisinya ketinggian ya. Satu itu. Yang kedua adalah si handle rem. Menurut gue handle rem yang kayak gini tuh aftermarket banget. Nah, jadi sudut ininya nih ajam nih. Jadi agak-agak sedikit kurang nyaman saat kita melakukan pengereman. Nah, lanjut kita ngomongin pengereman ya. Nah, kayak tadi gue lihat kaliper di depan ini kan gue bilang antara 2 piston atau 4 piston. Jadi si kaliper depannya menurut gue ini overkill. Kenapa gue bilang overkill? Pakemnya parah cuy.
jadi gue deket dikit badan gue sampai merosot ke depan. Ya kalau lu ini gue takutnya kalau lagi hujan-hujan atau jalanan berpasir itu akan ada sedikit resiko ya, takutnya jatuh atau apa. Gue juga belum tahu kemampuan dari ban ini seperti apa, komponnya gimana, apakah dia ngegrip cukup bagus apa enggak. Itu pengereman, yang terus masih dari pengereman. Nah, si Rakata NX8 ini kan mau genrenya adalah motor listrik sport. Tapi kalau gue pribadi, gue berharap ini tidak menjadi handle rem, tapi handle rem tetap di kaki, karena buat ngubah feelingnya itu tuh agak-agak masih belum biasa ya. Kalau biasa kita naik motor matic memang rem tuh ada di kanan dan kiri. Tapi kalau kita masuk ke motor sport, agak aneh buat gue pakai rem ada di kiri. Kecuali kalau inget zaman dulu banget ada motor namanya Piaggio DNA 180. Itu sebetulnya motor sport matic ya. Nah itu juga remnya di kiri. Tapi itu jatuhnya masih skuter sport sih sebetulnya karena diameter bannya kecil. Tapi ini kan genrenya motor sport. Lalu untuk suspensi sih untuk tadi riding dekat ya dan cuma lurus doang. Dan karena hari ini Jumat macet, gue males jauh-jauh. Gue merasa untuk stop and go walaupun sedikit depan dan belakangnya keempukan. Dan satu lagi catatan, ini keempukan gue riding sendirian, bukan boncengan. Jadi menurut gue suspensi itu masih terlalu lembek, terlalu ngayun. Jadi pasti akan menjadi suatu ketidaknyamanan kalau kita nantinya boncengan. Apalagi ya? Itu tadi negatif ya. Untuk positifnya, satu pertama style atau gaya. Nggak akan diragukan, lu naik motor ini pasti akan terlihat lebih gaya, lebih keren. Gue mengakui kok motor ini gayanya keren karena tampilannya beda ya. Apalagi shock depannya upside down, lampu udah full LED segala macam. Terus pengereman itu sebetulnya bisa jadi negatif dan positif. Tapi ya catatan buat gue, rem depan overkill, terlalu pakem, rem belakang cukup oke. Nambahin lagi untuk sedikit catatan negatifnya. Seperti di awal video tadi gue bilang, kalau motor listrik dinamonya ditaruh di velg belakang atau ban belakang, itu akan menjadi suatu ini ya, karena motornya tuh kayak ada ada delaynya dan juga ada istilahnya ya. Selain delay itu gini, kalau kita ngerem, kita ngegas, itu ambil contoh kalau kita lagi belok, kita pasti akan sambil ngelepas remnya dikit dan buka gas. Nah ini tuh nggak jalan motornya kalau kita dalam posisi gitu. Nah itu yang gue sayangkan banget kalau kita pakai dinamonya ada di velg belakang. Sedangkan kalau pakai yang sistem gear reduction kayak yang gue coba di Yamaha i01 atau di Alfa, itu lebih smooth, jauh lebih smooth. Nah itu mungkin catatan buat Rakata, mungkin dinamonya bisa digeser pakai gear reduction aja, pakai belt kah atau pakai gear kah, pasti akan lebih smooth. Sama tenaga motor kurang banget. Masa tadi klaimnya memang cuma 80 km per jam ya, tapi tenaganya masih kurang. Itu aja sih mungkin catatan dari gue. Gue berharap banget bahwa industri-industri tanah air seperti Rakata, Alfa, atau mungkinnya ada lagi kayak di Kemang tuh ada Ion, terus yang ada lagi di Pejaten tuh apa gue lupa, yang akan launching nanti mungkin pas IMOS. Gue berharap banget industri ini berkembang, motor-motor listrik makin enak dan makin keren. Jadi memang udah bisa mensubstitusi motor bensin. Mungkin itu aja obrolan kita mengenai Rakata NX1. Thank you udah nonton, jangan lupa jempolnya, like dan subscribe. Jangan lupa share juga video ini kalau kalian ingin membagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!